Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa bedanya atan dan atan 2. Atan itu menghitung arkes tangen atau inverse tangen, tetapi hasilnya hanya untuk sudut minus pi per 2 sampai dengan pi per 2. Minus pi per 2 berarti minus 90 sampai dengan 90 derajat. Berarti untuk atan dia hanya berlaku untuk kuadran 1 dan 4. Karena kalau kita cek lagi standar sudut, kalau berlawanan arah jarum jam dia positif, kalau berlawanan arah dia negatif. Nah, pi per 2 itu adalah 90. Jadi atan ini berlaku dari 0 derajat sampai 90 derajat dan 0 sampai minus 90 derajat, yaitu 270 derajat kalau dilihat dari yang positifnya. Jadi positif 270 derajat itu sama dengan minus 90 derajat. Nah, untuk atan itu hanya untuk menghitung kuadran 1 dan kuadran 4. Dia tidak mampu menghitung kuadran 2 dan kuadran 3. Nah, ini ada kelemahan untuk atan karena dia hanya berlaku untuk kuadran 1 dan 4. Maka ketika nilainya itu sama, dia akan menganggap dia ada di kuadran 1 dan 4. Misalkan kita buat contoh sudutnya dia plus 45 derajat dan plus ini 180 tambah 45. Nah, sudut yang 45 derajat misalkan theta, betanya itu 45 derajat. Tetapi kalau kita hitung dengan standarnya itu kan dianggap x positif itu 0. Jadi kita bandingkan sudut 45 derajat dengan sudut 180 tambah 45, yaitu 225 derajat. Jadi nilai dari tangen 45 derajat itu akan sama dengan nilai dari tangen 225 derajat, yaitu 180 tambah dengan 45 derajat. Nah, kita cek tangen 45 derajat sama dengan tangen 45 derajat plus 180 derajat. Nah, tangen 45 derajat itu akan sama dengan ini ya, jumlah tangen 225 derajat itu sama dengan 1. Jadi tangen yang theta itu akan sama dengan tangen 180 derajat plus beta. Nah, padahal sudutnya beda, satunya 45 derajat, satunya adalah 225 derajat. Nah, kenapa bisa sama? Kita cek di sini. Kita cek tangen beta dulu. Tangen beta itu adalah tangen lurusnya adalah Y dibagi dengan X, yaitu depan dibagi dengan samping. Tangen theta itu adalah depannya adalah 1, karena ini anggap aja yang sebelah mendatar adalah X, sumbu tegak adalah Y. Y-nya itu adalah 1 dan X-nya adalah 1, sehingga 1 per 1 adalah 1. Jadi nilai tangen theta atau 45 derajat itu adalah 1. Dan kita cek tangen betanya. Tangen beta itu artinya tangen 180 derajat plus 45 derajat, yaitu tangen 225 derajat. Nah, ini juga 1. Kenapa 1? Kita lihat nih. Tangen beta itu adalah ini sudutnya. Y dibagi dengan X, Y-nya itu adalah Y dibagi dengan Y-nya itu adalah minus 1, ini X-nya adalah minus 1, jadi minus 1 dibagi dengan minus 1 adalah 1. Nah, tangen theta dan tangen beta, sedangkan tangen beta itu adalah 225 derajat, kalau dilihat dari nolnya, di tangen 45 derajat itu adalah sama dengan tangen 225 derajat. Nah, dengan atan ini, atan 1 itu hanya mengenal 45 derajat, tidak mengenal 225 derajat. Nah, sehingga ini bisa keliru karena ada dua sudut yang sama. Itu adalah kelemahan dari atan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan atan 2? Kita cek dulu. Nanti kita beri contoh, kita bahas atan 2 dulu. Nah, bagaimana dengan atan 2? Atan 2 itu bisa mengukur nilai sudut itu ke 4 kuadran, 1, 2, 3, 4 bisa diukur dengan atan 2. Nah, sintaknya untuk atan 2 itu adalah atan 2 dalam kurung Y, X. Jadi Y dulu baru ke X. Sedangkan atan tadi itu hanya nilai Y per X-nya. Jadi kalau atan 2 di statement atau argumennya itu adalah skalar, kalau atan 2 statementnya ada 2, yaitu Y dan X. Nah, sebagai contoh, misalkan kita mau menghitung sudut theta ini,
berarti kita gunakan atan 2, Y-nya adalah 1, X-nya adalah 1. Kalau kita pengen menghitung, kalau dia ada di kuadran 3 misalkan, kuadran 3 itu atan 2, Y-nya min 1, X-nya min 1. Nah, apa yang terjadi? Kita ulangi dulu yang atan 1 akan ketemu 0,7854. Ini kalau kita jadikan derajat, nah 45 derajat dia ada di kuadran 1, sedangkan di kuadran yang ketiga ini tidak akan mendetek karena dia hanya berisi dari satu skalar argumennya. Beda dengan atan 2. Tadi di kuadran 1 adalah Y-nya 1, X-nya 1. Kita jadikan derajat 80 bagi dengan P. Nah, 45 derajat. Nah, bagaimana jika dia posisinya di kuadran 3? Di kuadran 3 kita gunakan atan 2. Itu nanti akan bisa berbeda, yaitu nilai Y-nya adalah min 1 dan X-nya adalah min 1 juga. Nah, makanya ketemu 80 minus 135 derajat. Jadi yang ini tadi ini, kalau yang ini tadi yang min 1,1, kalau dihitung dari 0 derajat ke atas atau dia berlawanan arah jarum jam, dia akan sudutnya 225 derajat. Tapi kalau kita menghitungnya dari arah negatif searah jarum jam, maka dia akan minus 135 derajat, yaitu minus 180 dikurangi 45 derajat, yaitu 135 derajat. Sehingga ini bisa mampu untuk menghitung di kuadran 3. Begitu juga dengan ketika kuadran 1, misalkan atan 2 1,1 tadi ada 45 kuadran 1, jadikan derajat. Nah, kalau di kuadran 4 kita coba buktikan atan 2 kuadran 4, berarti dia misalkan dia Y-nya itu adalah min 1, X-nya adalah 1, dia ada kuadran 4. Jadikan derajat bagi P. Nah, minus 45 derajat. Sedangkan kalau kita pakai atan saja, berarti kan atan dari min 1 ini juga bisa 80 bagi dengan P. Nah, dia juga bisa mendeteksi di kuadran 4, tetapi untuk yang atan dia tidak mampu mendeteksi di kuadran 3 dan kuadran 3 dan kuadran 2. Sebagai contoh, kalau kuadran 2 berarti atan 2 kuadran 2 berarti Y-nya itu adalah positif 1, X-nya min 1. Jadikan derajat. Nah, 135. Nah, kalau kita pakai atan saja, X-nya min 1, Y-nya 1, berarti 1 dibagi dengan min 1. Nah, dia mendeteksinya minus 45, tetap ya. Kalau minus dia akan dianggap di kuadran 4, padahal dia ada di kuadran 2. Ini demikian perbedaan antara atan dan atan 2. Kapan kita gunakan atan dan kapan kita gunakan atan 2, kita bisa tahu sesuai dengan kasus yang kita hadapi. Kalau dia menghitung sudut di kuadran 2 dan 3, berarti kita harus, atau di seluruh kuadran kita sebaiknya pakai atan 2. Tapi kalau hanya di kuadran 1, kita bisa gunakan atan saja. Demikian, sampai ketemu di video selanjutnya.